Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam dalam kasih Yesus Kristus. Kita bertemu dalam ibadah doa pagi GKI Gading Indah pada hari ini. Kiranya Bapak Ibu juga dalam kondisi baik dan sehat. Tetapi bila kita berada dalam kondisi kurang sehat, biarlah kita tetap berada dalam iman yang teguh dan percaya bahwa kasih Yesus Kristus yang indah akan senantiasa menerangi hati kita. Sebagaimana pujian yang akan kita nyanyikan pada pagi hari ini. Seindah siang disinari terang. Ya, Bapak Ibu sekalian, kasih Tuhan Yesus yang begitu indah
biarlah kita nikmati juga melalui firman yang akan kita baca dan refleksikan. Sehingga firman Tuhan ini akan menjadi sebuah kekuatan untuk kita melakukan ziarah kehidupan kita pada hari ini. Tema doa pagi hari ini adalah sorga ada di mana? Nah, sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau menyerahkan diri kami ketika kami mau menerima firman-Mu. Dan biarlah firman inilah yang akan menemani perjalanan kehidupan kami pada hari ini. Sehingga kami tahu bahwa kasih Kristus senantiasa menjadi sahabat kami di dalam suka dan duka yang akan kami jalani hari ini. Bapa di dalam sorga, biarlah ketika kami menerima dan mendengar firman-Mu, maka kami juga siap melakukan firman tersebut. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan diambilkan dari kitab Matius 6 ayat 9 sampai 13. Ini adalah sebuah firman yang pasti kita kenal karena kita sering mengucapkannya. Firman ini berisi doa Bapa kami. Saya akan membacakannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin membagikan bagian yang ingin menjadi bahan renungan kita pada pagi hari ini. Apa yang ada dalam pikiran kita saat kita mendengar kata kerajaan sorga? Biasanya dan kebanyakan orang akan segera membayangkan sebuah tempat nun jauh di sana, dan sampai ada sebuah lagu yang mengatakan di seberang sana. Di seberang sana ada pagi ceria. Ada lagi sebuah lagu yang mengatakan ada tempat yang indah cerah, tapi hanya nampak bagi mata iman. Bapak Ibu, apabila kita mungkin pernah mendengar ada orang-orang tertentu juga yang katanya mereka pernah bolak-balik naik turun sorga dunia. Lalu orang-orang ini bercerita bahwa di sana, di sorga sana, mereka ada di sebuah tempat yang sangat indah, yang sangat megah, yang sangat mewah. Bahkan jalanannya dibuat dari batu-batu yang ternyata batu-batu itu adalah permata, intan, dan emas yang begitu bercahaya. Entah benar atau tidaknya. Tetapi bayangan kita tentang kerajaan sorga adalah sebuah tempat di seberang sana yang hanya nampak bagi mata iman, dan kemudian di sana ada banyak kemewahan dan keindahan yang luar biasa. Kerajaan sorga digambarkan sebagai sebuah tempat yang luar biasa indah dan menyenangkan. Tetapi saat Yesus mengajarkan doa Bapa kami dan ada kalimat jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, maka kita tahu bahwa Yesus tidak sedang hendak memindahkan batu-batu emas, permata, intan dari dalam sorga yang di sana menjadi kerikil tempat berjalan ke dalam dunia. Bukan. Juga tidak sedang ingin memindahkan kemegahan dan kemewahan tempat di sorga sana ke dalam bumi ini. Bukan juga seperti itu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kehendak itu berarti berkaitan dengan hakikat diri Allah Bapa.
Hakikat diri Allah Bapa sudah jelas, Bapak Ibu sekalian. Hakikat diri Allah Bapa adalah kasih, damai sejahtera, kejujuran, kemurah hatian, kepedulian, tidak mendendam, pengampunan, dan segala sesuatu yang baik yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita menyegarkan kembali hakikat kerajaan sorga. Supaya ziarah kita hari ini semakin menyatakan kemuliaan Tuhan. Saya akan mulai dengan sebuah cerita dari teman-teman yang ada di dalam sebuah kelompok komunitas yang selama ini saya dan beberapa teman lakukan, yaitu komunitas nasi bungkus. Kami punya kesibukan membuat nasi bungkus dan kemudian kami bagi-bagikan kepada orang-orang di jalanan. Entah siapalah yang kami pikir mereka membutuhkan makan, maka kami membagikannya. Bapak Ibu sekalian, kami mulai membagikannya bahkan sejak tahun lalu ketika pandemi mulai terjadi. Sampai hari ini kami masih membagikan nasi bungkus. Tetapi kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, semangat kami mulai luntur. Kami mulai bosan, mulai lelah. Apalagi Bapak Ibu sekalian ketika COVID di Bandung sangat tinggi, kami semua didera ketakutan untuk berkumpul dan membagikan nasi bungkus. Tapi satu ketika, seorang teman yang sedang membagikan nasi bungkus kepada seorang penarik gerobak sampah bercerita. Saat itu penarik gerobak sampah dalam kondisi menarik gerobak sampah yang penuh. Lalu jalanan di Bandung, Bapak Ibu sekalian, banyak jalanan yang naik dan turun. Dan saat itu dia sedang berjalan menarik gerobak sampah penuh dan jalanannya naik. Dan dia berjalan dengan sangat berat. Lalu teman saya berhenti dan kemudian dia berkata, "Pak, ini ada nasi bungkus buat Bapak." Lalu apa yang dikatakan oleh penarik gerobak sampah ini? Dia berkata, "Surga, Neng, surga." Dengan wajah sangat ceria. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sewadah nasi dengan lauk pauk sederhana, serta segelas air minum kemasan, buat dia ternyata adalah surga. Saat teman saya membagikan cerita, kami terpana, sekaligus terharu, dan merasa bersalah karena kadang-kadang kami bosan dan ingin berhenti membagikan nasi bungkus. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah semangat baru. Ketika Bapak ini berteriak, "Sorga, sorga." Sorga, sewadah nasi bungkus dan satu gelas air minum kemasan ternyata adalah sorga. Bapak Ibu, kata-katanya menyadarkan bahwa sorga ternyata bukanlah sebuah tempat di seberang sana yang hanya nampak bagi mata iman. Bukan. Sorga ada di bumi sebagaimana doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Sorga adalah hakikat Allah Bapa. Sorga adalah ketika seorang yang kelaparan menerima makanan. Sorga adalah seorang yang kedinginan menerima pakaian dan selimut. Sorga adalah seorang yang sakit menerima pengobatan dan meredakan sakitnya dan memulihkan sakitnya. Sorga adalah damai sejahtera. Sorga adalah kasih, saling pengertian, pengampunan, tidak menganggap diri paling benar dan orang lain bersalah. Tidak mengukur orang lain hanya dengan ukuran diri sendiri. Sorga adalah ketika seorang berjuang dan rela berkorban demi kebenaran. Sorga adalah bentuk kehadiran Tuhan dan hakikatnya di dalam dunia, dalam diri kita dan berdampak pada sesama. Sorga bukan sekedar ada di seberang sana, melainkan ada di bumi, ada di dalam diri kita sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Sorga bukan untuk dinikmati oleh kita sendiri. Karena sorga bukan cara Tuhan untuk menyediakan ruang yang mengentertain diri kita. Sorga
adalah bagaimana kita mampu menyatakan kehendak Tuhan terwujud nyata dalam diri kita, untuk kita dan untuk sesama kita. Jadi, Bapak Ibu sekalian, bagaimana ziarah kita hari ini agar mewujudkan doa Bapa kami? Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam sorga. George Barna dalam buku The Habits of Highly Effective Churches menyatakan beberapa hal. Pertama, ketika kita ingin menyatakan diri bahwa sorga ada di dalam bumi ini, seharusnya kita memelihara dan sekaligus memiliki hubungan yang didasari kasih dan hormat pada Yesus Kristus. Kita juga harus memiliki hasrat yang tak terpadamkan untuk mencapai kehendak Tuhan. Dan kemudian kita juga harus punya komitmen yang kuat untuk taat sebagai murid yang teguh dan tangguh. Mari jalani hari ini dengan merealisasikan kehendak Allah di bumi seperti di dalam sorga. Tuhan memberkati. Berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhan ku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kita akan menaikkan doa kita dan menutup ibadah doa pagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami, Engkau mengajarkan kepada setiap kami untuk berdoa Bapa kami. Dan kiranya ya Bapa, doa ini tidak hanya menjadi bagian yang ada dan dihafalkan oleh kami, tetapi biarlah doa ini adalah doa yang terus-menerus mempengaruhi seluruh kehidupan kami, tindakan dan perkataan kami. Kami mau berdoa ya Bapa, biarlah di dalam seluruh kehidupan kami hari ini, Tuhan memimpin kami. Dan kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini juga berjuang untuk kesehatan mereka. Kiranya Tuhan juga meneguhkan mereka, memberikan semangat, dan menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bapa, kami naikkan seluruh doa kami ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat berkarya, salam sehat. Jangan lupa protokol kesehatan 5M dan hadirkanlah kehendak Tuhan di bumi seperti di dalam sorga. Tuhan memberkati.